Kita dukung PSMS sekarang dan selamanya. Smack Hooligan, salam Sadaroha. PSMS Medan, tunjukkan aksimu. Smack Hooligan, salam Sadaroha. Kita dukung PSMS sekarang dan selamanya. Smack Hooligan, salam Sadaroha. Jo ijo, itulah warna kebesaranmu. Siapapun pasti akan mengenalmu. PSMS-ku, itulah namamu. Siapapun pasti akan mengenalmu. PSMS-ku, itulah namamu. Lihat-lihatlah ayam kinantanku berlaga. Lihat-lihatlah dia begitu perkasa. Biar hujan turun lagi, menantikan PSMS menang lagi. Semangat tak pernah henti, jangan pernah lagi kau degradasi. Asa yang membara hingga kau juara, masih ada waktu untuk berbenah. Demi lambang di dada, janganlah engkau lelah. Di sini Smack Hooligan. Horas Akadongan semuanya. Ketemu lagi di Batavia Media Channel. Dan di segmen Beta Hita kali ini kita bakalan jalan-jalan ke sebuah tempat yang asik banget, cozy banget, dan friendly banget. Dimana lagi kalau bukan di markas besar dari Smack Hooligan Jabodetabek. Well, tempatnya kalau menurut gue sih keren, bersih, dan bersahaja ya. Dan bayangan gue mengenai yang namanya hooligan itu bakalan rusuh, kasar, nggak ada sama sekali di sini. Buat gue mereka ramah-ramah banget. Kalau lo nggak percaya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama mereka ya. Horas, nama saya Baringin Sinaga. Saya Edward Lubis. Kalau saya sejak tahun 2012, sejak pertama kali itu sebelum terbentuk Jabodetabek, Java Island dulu namanya. Le. Kalau saya baru tahun ini, Bang. Di Smack ini kita seperti keluarga gitu. Selain keluarga dari komunitas marga juga ada juga komunitas dari orang-orang Medan, karena di sini kita paling susah ngumpulin anak-anak Medan, karena kita tahu sih ya kita tahu kota Jakarta bagaimana milenialnya gitu kan, dengan kejahatan, narkoba dan lain-lainnya kan. Di sini kita berkumpul, kita bagaimana kita sebagai kamilah kakak, kamilah sebagai yang dibilang memandu adik-adik ini supaya menjadi yang ya apalah spirit supaya militansi gitu Pak. Kalau saya gabung Smack itu karena manusia itu butuh kawan untuk hidup ya. Karena dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Karena saya juga asli perantauan gitu kan, datang dari kampung ke Jakarta dari kuliah itu harus bisa mandiri. Jadi saya melihat dari kawan-kawan di sini, dari media-media mereka, bahwa memang di sini adalah wadah untuk tempat kita sharing, berkumpul sama kawan-kawan yang lain yang dari luar kota, dari perantauan. Setuju. Oke, pesan kalian buat PSMS? Berharap tahun ini PSMS bisa masuk ke Liga 1 lagi dan kalau bisa juara Liga. Kalau saya berharap PSMS tetap jaya, maju ya, tidak ada lagi degradasi ke bawah lagi. Saya pribadi Frank Haris Ginting. Saya Y. Oke, datang ke Jakarta kapan? Kalau saya datang ke Jakarta itu di 2012 bulan 2. Kalau untuk bergabung itu saya baru bergabung di 2017.
Kalau saya pertama kali datang ke Jakarta itu tahun 2016 dan bergabung di Smack Hooligan ini dari tahun 2004. Oh, kenapa mau gabung di Smack? Asal muasalnya sejarahnya ada yang ngajak kah atau gimana? Ada yang ngajak satu. Nah, terus dulu sering bapak saya ngajakin saya nonton ke Teladan, nonton PSMS main. Oh, berarti asli Medan? Asli Medan saya, Pak. Oh, kalau Legintik asli mana? Saya aslinya dari Tanah Karo, dari Medan juga. Ketertarikan saya gabung di sini, sebelumnya saya hanya penonton layar kaca. Jadi ketika saya tahu ada Smack Hooligan Jabodetabek Secretnya di sini, saya bergabung di 2017 di bulan 3 dan aktifnya itu di bulan 5. Ketika saya bergabung ada kayak perbedaan. Ketika saya nongkrong di luar dan di sini. Jadi suka dukanya saya lebih dapat di sini. Jatuhnya seperti kita makan. Kebetulan saya kerja juga. Dan ada beberapa teman-teman juga nggak kerja. Jadi saya lihat ketika kita makan itu egois itu harus dikebelakangkan karena beberapa teman-teman di situ semisalkan saya kerja sudah pasti saya udah punya penghasilan dan ada beberapa teman juga yang belum bekerja dan belum punya penghasilan. Disitulah saya berpikir, oh cocok nih saya di sini, saya ngebentuk karakter kepribadian saya bagusnya di sini. Kenapa saya bilang begitu? Saya lihat beberapa teman-teman yang di sini susah sama susah, senang sama senang. Jadi itulah yang bikin ketertarikan saya di sini. Pesan-pesan buat perasaan saya terhadap penampilan PSMS sekarang gimana, Le? Kalau untuk pesan-pesannya lebih ke arah manajemen sih. Kalau untuk manajemen untuk di tahun 2019 ini, kalau yang saya lihat sudah bagus. Bagusnya beberapa saya komunikasi ke teman-teman pemain lah terkhususnya yang gajinya sudah sesuai dengan sesuai dengan ya bisa dibilang Upah minimum pemain. kurang lebihnya sebegitulah. Yang tadinya kan nggak usah kita pungkiri banyak yang pemain mengeluhkan bahwa gajinya belum dibayar lah. Contohnya aja Riko Simajuntak. Mungkin itu isu, saya nggak tahu itu di kebenarannya dia ada beberapa bulan gajinya belum dibayar. Namun saya lihat untuk belakangan ini manajemen memang udah memperhatikan pemain, semisalkan dari gaji yang tadinya bonusnya lama turun, sekarang turunnya udah cepat. Jadi harapan saya untuk manajemen semakin lebih bagus. Semoga PSMS biar lebih bagus lagi, agar kami juga selalu lebih semangat dan militan mendukungnya. Sama ya? Sama, Pak. Pemain favorit di PSMS siapa, Le? Saya Reswandi, Bang. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, dia asli Medan, terus cara bermain dia itu benar-benar Medan kali, Bang. Oke. Kalau Le pemain favorit siapa? Kalau pemain favorit udah pasti Bang Legimin. Pesan-pesan ke Bang Legimin, ayo Bang, ajak adik-adik itu semangat terus, tunjukkan sifat semangatmu biar kita bisa Liga 1 lagi. Amin. Pertama kali nonton PSMS itu diajak bapak. Kebetulan bapak juga bukan asli Medan, dia asli Kupang. Cuman masuk stadion pertama kali nonton PSMS lawan Sriwijaya tahun 2007. Jadi kangen PSMS waktu Liga 1. Di mana ini ada kumpulan-kumpulan supporter, ternyata ada di Smack Jabodetabek ini. Dan turut bergabung. Jujur nggak pernah aku masuk Teladan. Tapi kalau yang namanya Martandang, udah sampai Palembang, udah sampai Cilacap, udah loyalitas banget lah. Sampai ya baru-baru ini kehilangan pekerjaan untuk loyalitas PSMS. Kalau kau kenapa? Kalau bisa gabung di sini karena kebetulan kan kuliah di sini ngerantau. Juga kemarin kebetulan PSMS main waktu itu Liga 2 main di Bekasi. Nah itu nonton baru gabung di sini tuh kayak betul kan saya lahirnya di Medan. Juga berasa pulang kampung juga kalau gabung di sini. Bisa gabung di Smack Hooligan? Karena saya SMP masih di Medan dan SMA masuk pindah ke Jakarta, dan di Jakarta saya seperti kayak
nyari teman gitu kan, yang satu daerah. Ternyata saya cari-cari di itu, saya masih ngikuti akun PSMS dan ternyata Smack Hooligan Jabodetabek sudah ada dan saya coba sering-sering gabung. Ternyata mendapatkan kekeluargaan baru yang sangat solid, yang bagus lah pokoknya kalau buat saya pribadi. Pemain favorit di PSMS siapa? Doni Dio, karena dia anak Smack juga. Kalau saya Bang Nagimin, karena memang udah serkaya, memang udah loyal dari dulu kan di PSMS terus. Saiful Ramadan, karena paling mengerti rap. Tak perlu berkoar di dunia maya, tak perlu tanya mentalita ini apa, tak perlu buat slogan jaga Medan kita. Ores, saya Michael Andreas Marpaung. Saya Kenci Ramadana. Saya Jeremia Sinuraya. gabung dari ke Smack sejak kapan lah? Kalau gabung di Smack, aktifnya itu saya di 2017 awal. Tapi kalau untuk nonton bareng sama PSMS mulai dari 2007 di Teladan sudah. Awalnya ke Smack itu sebenarnya dulu mulai dari Medan, saya nonton ke Teladan hanya lihat yang unik-unik aja dulu. Nah, kebetulan dulu masih yang nonton dengan berbagai kreativitas itu masih di Smack. Kita beli tiket umum tapi larinya itu langsung ke Smack karena banyak kreativitas yang muncul di tengah lapangan. Sembari kita nonton tim kebanggaan, ada juga kreativitas kawan-kawan yang di Smack dulu yang buat kita semakin tertarik untuk nonton ke stadion. 2011 saya ke Jakarta. Emang asli anak mana? Saya asli Padang Sidempuan. Tapi saya dulu karena kakek dari bapak di Medan sering pulang balik ke Medan, dan dari dulu orang tua sudah memperkenalkan tim sepak bola itu hanya PSMS Medan. Nah, makanya sampai sekarang semua pemain yang dibilang hebat kalau belum main di PSMS Medan belum saya anggap hebat. Jadi siapa pemain favorit? Kalau pemain favorit sih yang sekarang yang masih tetap lah Bang Legimin karena loyalitasnya di PSMS. Tapi kalau dari dulu-dulu karena memang main-mainnya juga sama di dekat mes PSMS, banyak sih yang favorit dari dulu. Dan sekarang masih tetap di Bang Legimin lah karena loyalitasnya ya. Kalau aku gabung di Smack Jabodetabek ini masih baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan ini. Kalau selama gabung di sini, aku ditawarin untuk main-main ke sini karena di sini kan isinya orang-orang Medan semua dan pencinta PSMS. Aku ditawari ketua tadi kemarin. Jadi kalau sebelumnya sih kalau untuk nonton PSMS aku selalu beli tiket di sini. Cuman kalau baru gabung di sini aku baru 1 bulan di sini. Pemain favorit siapa bener? Bang Legimin, loyalitas tanpa batas. Jadi apa yang terjadi dengan PSMS sekarang kok sampai terdegradasi menurut? Kalau menurutku sih yang Liga 1 kemarin itu kesalahan di manajemennya yang kurang mengantisipasi di putaran pertama kemarin. Kalau saya gabung di Smack Hooligan itu tahun 2012. Nah, pada waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMP. Kenapa saya dukung PSMS? Karena saya asli orang Medan. Kenapa tidak? Saya tidak mendukung PSMS. Smack Hooligan. Oras. Jua. Jauh. Kami dari Smack Hooligan Jabodetabek, supporter PSMS Medan, mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Batavia yang telah hadir di rumah kita ini di Sekretariat Smack Hooligan Jalan Waringin Raya nomor 19. Kami berharap Batavia menjadi media yang bisa mengedukasi Batak milenial pada saat ini. Kami juga berharap panjang umur dan kita juga semakin berkreativitas
mengedukasi daerah kita, Sumatera Utara khususnya. Dan juga kami berharap jangan lupa untuk di subscribe ya. Subscribe, baru di follow di akun namanya Batak Media, Batavia Media. Awas jangan sampai lupa. Oke. Salam Sadaro Smack Holigan. Ini kami untukmu.